Silakan Pak. Oh iya. Ya. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Ya Pak. Albert. Ya, saya ingin bertanya Pak. Tapi tadi saya sempat keluar sebentar. Mungkin kalau pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh teman-teman, mungkin moderator bisa stop mungkin kalau sudah ditanyakan tadi. Saya mau tanya tentang ini Pak, tentang sesasionis versus continue ini, continuasionis Pak. Ya. Ini dua kelompok yang berbeda dan sudah terjadi diskusi di antara kedua kelompok ini Pak. Jadi sesasionis itu intinya percaya bahwa karunia Roh Kudus, karunia rohani atau karunia Roh Kudus itu tidak berlaku lagi, ya sudah berhenti. Karena seiring berhentinya era kerasulan abad pertama itu berhenti juga. Ketika era kerasulan selesai, maka karunia itu berhenti juga. Tapi kelompok continuasionis ini percaya bahwa karunia Roh Kudus masih berlangsung dari Pentakosta abad pertama hingga gereja masa kini. Ya. Nah, yang menarik Pak, kelihatannya mereka menggunakan teks yang sama. Mereka pakai di 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi yang disoroti kata-kata yang sempurna itu dari kata Yunani totelion itu. Ya. Jadi menurut kelompok sesasionis itu yang sempurna itu merujuk kepada Alkitab. Jadi pada waktu kanon selesai, mungkin sekitar abad ketiga itu, nah berhenti juga karunia Roh Kudus karena sudah ada Alkitab. Tapi kelompok continue itu menafsirkan yang sempurna itu ada kaum mereka yang menafsirkan itu menuju kepada akhir zaman katanya. Ya. Pada saat kedatangan Yesus kali kedua, itulah yang sempurna, yang tiba itu. Nah, waktu Yesus datang kali kedua, kita akan bertemu muka dengan muka dan berhenti karunia Roh itu. Berhenti pada saat itu. Nah, saya ingin tanya posisi Pak Andi Halim gimana Pak? Makasih Pak. Baik. Posisi saya tidak menganut keduanya. Saya tidak ekstrim mengatakan semua berhenti, saya juga tidak ekstrim mengatakan semua masih berjalan. Jadi memang ada yang secara konteksnya itu sudah selesai. Tapi ada yang masih berlangsung sampai sekarang. Saya kasih contoh begini. Misalnya karunia para rasul. Ya, karunia yang melekat pada jabatannya. Nah, itu sudah selesai. Sekarang sudah tidak ada lagi misalnya orang yang memiliki jabatan tertentu dengan karunia-karunia yang hebat, luar biasa, melekat terus di dalam pelayanannya. Itu sudah enggak ada. Karena yang melekat itu 3 jabatan itu sekarang 3 jabatan sudah selesai. Nabi, Rasul, dan Mesias. Semuanya sudah selesai. Ya. Nah, lalu yang ada sekarang adalah saya percaya karunia yang tidak melekat itu masih ada. Seperti contoh tadi saya bilang, saya melayani di desa, suatu penginjilan di desa, lalu Tuhan mau pakai saya di dalam waktu penginjilan di pedalaman itu. Tuhan mau pakai saya untuk membawa banyak orang di pedalaman itu menjadi percaya pada Tuhan. Saat itu Tuhan kasih saya karunia untuk mendoakan orang dan sembuh. Dan beberapa orang sembuh di pedalaman itu sehingga masyarakat di sana bisa menjadi percaya. Itu saya percaya masih berlangsung. Tapi kemudian setelah saya pindah ke kota, seperti cerita saya tadi, bahwa saya kemudian mendoakan orang sakit di kota, orang itu malah nggak sembuh tambah meninggal. Ya, apakah berarti itu kesaktian saya hilang? Apakah berarti saya itu dulu punya kesaktian dan sekarang saya tidak punya kesaktian? Tidak. Karena memang karunia yang Tuhan mau berikan pada saya memang bersifat tidak permanen. Ya, insidental saja pada waktu itu. Nah, itu saya percaya sampai hari ini Tuhan bisa pakai siapapun
untuk melakukan mujizat sesuai dengan yang Tuhan mau pakai saat itu. Tapi tidak melekat. Jadi saya tidak percaya ada hamba Tuhan sekarang yang ahli misalnya buat kesembuhan. Ya, wah tangannya sakti sekali untuk bisa menyembuhkan pasien-pasien yang sakit. Ya, kalau seperti itu ya datang aja ke rumah sakit, semua orang ditumpangi tangan, semua bangkit, langsung rumah sakitnya sepi. Kosong. Karena saking saktinya hamba Tuhan. Nah, seperti itu saya tidak percaya. Ya. Ya, begitu Pak Albert. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Albert.